Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Haleluya, Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan? Saya percaya setiap kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, tetap ada dalam kasih setia dan anugerah Tuhan yang besar, amin. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru yang selama 25 menit ke depan izinkan saya sharing firman ini ya kan, sehingga kita tetap kuat dalam iman, kita tetap teguh dalam kepercayaan kita kepada Kristus, dan kita belajar untuk apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita lakukan. Bahkan secara khusus di masa-masa pandemik ini kita tetap mau jadi orang-orang yang berharap, karena benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini kami mengucap syukur. Karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka kami masih boleh dipercayakan untuk mendengarkan renungan firman singkat ini. Kami percaya firman yang ditabur malam hari ini akan mendapat tempat di hati kami, karena kami sudah membukakan hati kami ke dalam tangan Tuhan, supaya firman yang malam hari ini kami dengar dan kami renungkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Karena itu hamba berdoa Bapa, di dalam nama Yesus sampaikan sesuatu bagi kami. Malam hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, bahkan kami yang susah Tuhan hiburkan, dan kami yang memerlukan jalan keluar, firman-Mu akan menuntun kami ke depan, ke dalam jalan-jalan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, malam hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang mau saya sharingkan buat setiap kita di dalam Markus pasalnya yang ke-9 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Dari Markus pasalnya yang ke-9 ayat 33 sampai dengan 37. Firman Tuhan bilang begini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Rupanya dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya, Yesus mendengar ada perbincangan antara murid-muridnya satu dengan yang lain. Rupanya ini yang diperbincangkan oleh mereka di ayat 34. Tapi mereka diam ketika Yesus tanya. Sebab, nah ini dia, di tengah jalan tadi, murid-muridnya mempertengkarkan, meributkan, memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ternyata orang pengen menjadi besar, orang pengen jadi terkemuka, orang pengen menjadi nomor satu, bukan hanya zaman sekarang. Dari zaman murid-murid Yesus juga sudah ada hal-hal seperti ini gitu kan. Sehingga akhirnya, siapa yang lebih disayang Tuhan nih gitu kan. Siapa yang lebih dipercayakan Tuhan. Siapa. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lanjutkan ayat 35. Lalu Yesus bilang begini, Yesus duduk, memanggil ke-12 murid itu, kata Yesus kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi terdahulu, ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada murid-murid itu, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana apa yang menjadi pengajaran Yesus, apa yang menjadi cara atau pola didik sorga yang mengajarkan kepada setiap anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini, menyikapi setiap hal yang terjadi hari-hari ini. Iya kan? Apa itu? Bagaimana orang berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu? Bagaimana orang berlomba-lomba untuk diperhitungkan dalam kehidupannya? Sehingga pada akhirnya mulai menghalalkan segala cara, mulai ambil segala cara, nggak peduli harus sikut yang ada di sebelahnya, nggak peduli harus menjatuhkan yang ada di atasnya, nggak peduli harus menginjak-injak yang ada di bawahnya. Selama saya bisa menjadi terdahulu, selama saya bisa menjadi terbesar di antara mereka, maka itu yang saya lakukan. Itu yang orang dunia lakukan.
Sehingga akhirnya segala cara dihalalkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terkemuka, orang yang terpandang. Tapi apa yang Yesus ajarkan? Jadilah sama seperti seorang anak kecil yang... Kenapa sih seorang anak kecil yang Yesus gambarkan? Bahwa seorang anak kecil akan menjadi selalu dekat dengan bapaknya. Seorang anak kecil tidak peduli apa yang terjadi di muka bumi ini selama dia dekat dengan bapaknya. Maka dia percaya bapaknya akan menyediakan. Selama dia dekat dengan orang tuanya, bapaknya, maka bapaknya akan mencukupkan hari-hari hidupnya. Itu yang ada di pandangan anak kecil. Anak-anak kita tidak pernah memikirkan bagaimana ya bulan depan saya harus bayar sekolah. Iya kan? Yang dia tahu ayah saya, bapak saya akan menyediakannya. Yang dia tahu bahwa orang tua saya akan menyediakan setiap hari makanan yang harus saya makan. Itu sebabnya gambaran yang Yesus pakai adalah gambaran seorang anak kecil. Kenapa? Seorang anak kecil gak memikirkan bagaimana saya harus menjadi orang yang dahsyat, luar biasa, sukses, dipandang orang. No, selama dia dekat dengan bapaknya, maka bapaknya yang akan menjaganya. Selama dia dekat dengan bapaknya, maka bapaknya yang akan memelihara kehidupannya. Selama dia dekat dengan bapaknya, maka bapaknya yang akan menopang dia selalu. Dan kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Dan kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita hidup mengerti betul. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan kalau hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan mempromosikan kita. Nggak usah pakai cara-cara dunia yang menghalalkan segala cara. Sogok sana, sogok sini. Jilat sana, jilat sini untuk mendapatkan sesuatu kekuasaan. Untuk mendapatkan kursi, kedudukan, jabatan sudah dikasih dalam Tuhan. Cukup dekat dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mempromosikan hidup saudara dan saya, maka Tuhan yang akan mengangkat. Kapan Tuhan mengangkat kita? Ketika Tuhan tahu kalau kita layak dipromosikan. Amin. Ketika Tuhan tahu kalau kita layak diangkat oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Ketika Tuhan tahu bahwa kita siap dibentuk, siap diproses, dan kita menjadi seorang anak yang siap duduk di pangkuan Bapa untuk selalu dengar apa yang Bapa katakan dan mengikuti apa yang Bapa arahkan, maka Tuhan lihat itu akan sanggup membuat kita hidup dipromosikan oleh Tuhan. Makanya dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28 Yesus juga menegaskan hal yang sama. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Waduh, saudara dikasih dalam Tuhan, orang dunia kalau disuruh melayani, kalau disuruh menjadi jongos, mintain tolong, untuk disuruh-suruh, gak ada yang mau. Apalagi mereka yang sudah terpandang. Saudara dikasih dalam Tuhan, tapi Yesus mengajarkan pola kehidupan surga. Apa itu? Bahwa orang yang mau menganggap diri terbesar, orang yang menganggap dirinya berguna, ya harus menjadi seorang pelayan. Maka di ayat 27 dalam Matius 20 Yesus tadi lanjut bilang, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bayangkan saudara, orang ingin menjadi besar harus jadi pelayan. Yesus bilang, orang yang mau jadi terkemuka harus jadi hamba. Baru Yesus bilang, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hidup ini bukan soal memiliki segala sesuatu. Hidup ini soal apakah kita sudah bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Mungkin sebagian kita berkata, pendeta bagaimana saya bisa menjadi berkat? Saya nggak memiliki keuangan yang cukup finansial yang baik untuk menjadi berkat. Selalu saya bilang dan berulang-ulang saya sampaikan, untuk menjadi berkat tidak hanya bicara tentang materi. Engkau senyum kepada orang di sebelahmu, engkau sudah jadi berkat buat mereka yang sedih. Engkau memberikan encourage, kekuatan buat orang-orang yang merasa lemah, merasa down, merasa tersakiti. Engkau sudah menjadi berkat buat mereka. Bahkan di media-media sosial kita selalu saya bilang, saudara, jangan jadikan ajang tempat curhat. Tempat kita merasa tersakiti, tertuduh, menjadi korban, playing victim, saudara dikasih dalam Tuhan. Saudara, kita ada untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Karena itu jangan merasa diri yang paling, aduh gimana ya, saya yang paling tertindas, saya yang paling gak dihargai, saya yang paling dianiaya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati buat setiap kita. Sekarang Tuhan Yesus mau setiap kita jadi berkat. Tuhan Yesus mau setiap kita jadi perpanjangan tangannya. Tuhan Yesus mau supaya melalui kehidupan kita nama Dia dipuji dan dipermuliakan. Sederhana. Hampir semua orang di muka bumi ini memiliki handphone, memiliki gadget, memiliki sosial media. Jadi berkatlah di sana, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya bisa buat apa pendeta jadi media sosial saya? Saya nggak bisa buat apa-apa. Engkau bisa sharing firman, engkau bisa sampaikan. Kalau engkau bilang saya nggak pandai berkata-kata, nggak bisa sharing firman, ya engkau lihat ada postingan-postingan orang yang memberkati kehidupanmu. Kalau engkau merasa hidupmu engkau diberkati oleh hal tersebut, berkati lagi orang tersebut dengan hal yang engkau rasa engkau sudah diberkati. Bagikan itu kepada mereka. Dan karena prinsipnya kalau engkau merasa diberkati, maka orang yang sama yang menerima pun akan merasa diberkati. Sederhana. Nggak susah untuk menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang jadi pertanyaan bukan bisa atau enggak, mau atau tidak. Amin.
Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak? Kan cuma dua, saudara. Kita mau dipakai Tuhan atau kita mau dipakai setan. Demikian pula sosial media kita bisa menjelek-jelekan orang, kita bisa menyebarkan hoax, kita bisa menyebarkan berita-berita palsu. Itu keputusan kita, dan sedianya engkau sedang dipakai oleh iblis. Membawa berita-berita yang menakutkan, membawa berita-berita yang tidak benar, membawa pesan-pesan hoax yang membawa orang hidup dalam ketakutan. Atau justru sebaliknya, kita jadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa berita kabar sukacita. Kita memberikan kekuatan bagi orang lain. Ayo kuat, engkau tidak berjalan seorang diri. Ayo semangat, masih ada Tuhan. Dengan kata-kata seperti itu, saudara mungkin berpikir, masa dengan kata-kata seperti itu orang dikuatkan? Mungkin sebagian saudara merasa hal itu biasa. Tapi ada orang-orang yang mungkin sedang down, sedang depresi, sedang drop imannya. Ketika diberikan kata-kata penguatan itu, dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan pengharapan, saudara. Amin. Kita mau jadi perpanjangan tangan Tuhan dengan cara apa? Menjadi pelayan, menjadi hamba. Gak pusing, karena selalu saya bilang hidup itu bukan cuma soal apa yang kita dapat, apa yang kita terima, apa yang kita punya. Kalau kita hanya stuck sampai situ, maka saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan ambil semua yang kita punya, kita akan jadi orang-orang yang pergi meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya fokus kepada saya, dan saya. Me, myself, and I. Saya nggak peduli dengan orang lain. Orang lain mau susah, orang lain mau menderita. Selama saya tercukupi, selama saya diberkati, selama saya hidup makmur, bahagia, saya nggak peduli dengan orang lain. Jahat, saudara. Jahat. Kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Galatia, saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Dengan demikian engkau sudah memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus adalah ketika kita saling menolong. Jangan pernah bilang saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa tolong orang, saya yang perlu ditolong. Sejatinya engkau sedang memusingkan atau mementingkan dirimu sendiri. Ayo saatnya bukan lagi untuk kita, untuk orang lain. Ayo saatnya bukan lagi buat hidup pribadi kita, tapi buat pekerjaan Tuhan, buat kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan sudah terlalu banyak. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya. Karena itu pagi hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, hidup itu bukan cuma berbicara berhasil, bukan hanya cuma berbicara jadi nomor satu, bukan hanya berbicara tentang dipandang orang, dihormati orang, bahkan mendapatkan kursi kedudukan yang disegani orang, no. Semua itu titipan, semua itu titipan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan percayakan untuk diambil kembali, kalau kita hanya terarah kepada hal-hal yang lahiriah, maka kita jadi orang-orang yang kecewa. Kalau hidup ini dijadikan hanya sebagai ajang persaingan, wow, maka manusia akan menghalalkan segala cara untuk dianggap paling hebat, paling berkuasa. Kita tahu, dan itu yang terjadi hari-hari. Kenapa? Karena nggak bisa ngelihat orang naik, gitu saudara. Kita nggak bisa ngelihat orang senang, kita susah untuk melihat orang senang, dan senang untuk melihat orang susah. Wah, itu penyakit, saudara. Itu penyakit. Cek yuk diri kita sama-sama. Kalau hari-hari ini kita nggak bisa ngeliat orang lain senang, nggak bisa ngeliat orang lain bahagia, jangan-jangan kita sedang tersakiti. Yang kita senang cuman kita aja yang disenangin, kita aja yang merasa perlu dipuaskan. Ayo dong, kita ada buat orang lain kok. Tuhan Yesus sudah mati buat kita kok. Tuhan Yesus bilang, beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Bagaimana cara memberitakan firman? Melalui gaya hidup kita. Amin, saudara. Jadi, hidup ini bukanlah sebuah ajang persaingan. Jangan sampai Alkitab sudah pernah mencatat bahwa murid-murid, saudara, pernah mempeributkan, mempertengkarkan siapa yang paling besar di antara mereka. Siapa yang paling terkemuka di antara mereka. Yesus mengajar mereka dan mengajar kepada kita malam hari ini bahwa engkau mau menjadi terbesar, engkau menjadi terkemuka, jadi hamba, jadi pelayan, jadi orang yang tidak pernah dianggap di muka bumi ini. That's it. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan di muka bumi, namun diperhitungkan di sorga. Wow, jadikan ini statement dalam hidup saudara dan saya. Jadikan diri kita pribadi-pribadi yang tidak pernah dianggap di muka bumi ini, namun selalu dianggap di sorga. Lebih baik seperti itu daripada dianggap, dipandang nomor satu kan di muka bumi, tapi tidak diperhitungkan di sorga. Dan ketika di depan Yesus dia berkata, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Wow. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah firman malam hari ini menyadarkan kita bahwa hidup itu bukan hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, bukan hanya untuk mempromosikan diri kita sendiri. Ada orang-orang di sekeliling kita yang perlu kita layani. Ada orang-orang di sekeliling kita yang perlu kita kuatkan. Ada orang-orang di sekeliling kita yang masih memerlukan penghiburan dari kita. Karena saya percaya kalau kita ada di suatu tempat, kita ada di suatu daerah, kita ada di suatu kota,
maka ada percayaan Tuhan yang Tuhan sedang titipkan. Untuk apa kita ada di sini? Pasti ada maksud Tuhan. Karena itu saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, hidup itu jangan sampai jadikan sebuah ajang persaingan. Mendahului segala sesuatu, mencari segala sesuatu. Hidup ini jalani aja dengan apa yang ada, saudara dikasih dalam, bersyukur dalam segala sesuatu. Karena saya pelajari dalam hidup ini, yang perlu kita lakukan yang pertama, belajar bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Untuk Tuhan titipkan dalam hidup kita sebagai pengelola. Iya kan? Karena ada talenta, ada pemberian yang Tuhan titipkan kepada orang berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Dan itu yang tercatat di Alkitab. Tuhan titipkan hal itu. Jadi ada memang orang-orang yang dipercayakan 5 sama Tuhan. Yang 2 nggak boleh syirik, yang 5 nggak boleh sombong kepada yang 2. Yang 2 nggak boleh syirik terhadap yang 5. Itu kepercayaan Tuhan. Kenapa Alkitab mencatat? Berdasarkan kepercayaan yang dapat dibuat oleh orang tersebut. Tuhan lihat kemampuan kita. Tuhan lihat kapasitas kita. Seorang pemimpin gak boleh sombong kepada anak buahnya, orang yang dipimpinnya. Dan orang yang dipimpinnya, anak buahnya, tidak boleh iri kepada seorang pemimpin. Dengan kata lain, seorang yang dipercayakan lebih oleh Tuhan tidak bisa menindas atau menyombongkan itu kepada orang-orang yang dipercayakan sedikit oleh Tuhan. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang dipercayakan sedikit nggak bisa membanggakan dan berkata, oh gua dong dipercayakan Tuhan banyak. Nggak bisa, saudara. Dengan kata lain, semua udah ada porsinya. Jadi yang pertama, hidup itu kita bersyukur aja dengan apa yang Tuhan percayakan. Bersyukur aja apa yang Tuhan titipkan untuk kita kelola. Ingat, kita cuma pengelola, bukan pemilik. Baik 5 maupun 2 maupun 1, semua titipan. Kedudukanmu, jabatan, hartamu, kekayaanmu, bahkan pangkatmu, pamormu, ketenaranmu, itu titipan. Apa yang terjadi kalau Tuhan bilang kau bisa sakit, terbaring sakit, apa yang bisa terjadi? Nggak ada. Yang kau ingat cuma Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Nggak ada, semua hilang, saudara. Semua hilang. Apalagi di masa COVID seperti ini. Aduh, nggak ada yang bisa kita sombongkan. Nggak ada yang bisa kita sombongkan, Tuhan, saudara. Nggak ada. Jadi yang pertama, hidup ini yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan. Izinkan saya ingatkan hal ini. Yuk sama-sama kita bersyukur. Bersyukur buat apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Engkau pengusaha, mungkin dipercayakan Tuhan pengusaha yang ya standar-standar. Engkau ada yang pengusaha, engkau dipercayakan pengusaha pengelola yang besar. Semua sudah ada bagiannya. Yang satu jangan sombong terhadap yang lain jangan iri terhadap yang satu lagi. Semua udah ada porsinya masing-masing. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, Tuhan, bagian saya adalah mengerjakan apa yang Tuhan titipkan. Bagian saya adalah mengerjakan dan tetap rendah hati. Kalau Tuhan percayakan lebih dalam hidup saya tetap rendah hati. Saya tetap mau menolong orang yang mungkin masih ada di bawah saya. Dan orang-orang yang di bawah engkau jangan berkecil hati dan iri kepada orang-orang yang lebih daripadamu. Engkau percaya semua orang upahnya sama, saudara. Upahnya sama. Baik mereka yang bekerja pagi, siang, sore, malam, Alkitab mencatat upahnya sama. 1 dinar. Tidak ada yang lebih. Di pemandangan mata Tuhan kita sama kok, kita cuma hamba. Nggak ada yang kita bisa sombongkan, saudara ya. Jadi yang pertama, jika hidup ini, karena itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini, yang pertama adalah bersyukur. Buat apa yang Tuhan percayakan, bersyukur buat apa yang Tuhan titipkan untuk kita kelola. Yang kedua, hidup ini perlu kita lakukan adalah jangan iri ngelihat keberhasilan orang lain. Dan jangan sombong dengan apa yang tidak orang lain miliki. Kita tidak punya, sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, ini yang akhirnya membuat iblis bermain licik, sudah dikasih dalam Tuhan. Iblis taruh roh kesombongan, iblis taruh roh tinggi hati kepada orang-orang yang memiliki kelebihan dibanding orang-orang lain. Akhirnya menguasai, menjajah, menindas, menyakiti. Dan sebaliknya orang-orang yang nggak memiliki lebih diberikan kerendahan hati sehingga akhirnya minder. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa kita sama-sama diselamatkan oleh karya salib Yesus. Yesus mati buat orang yang dipercayakan 5 talenta, Yesus mati dipercayakan orang yang 2 talenta. Jadi bukan soal berapa yang kita dipercayakan, sama-sama Yesus mati buat saudara dan saya kok. Saudara yang duduk di kursi petinggi pemimpin pemerintahan, saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan ekonomi, sama-sama Yesus mati buat setiap kita. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah sombong. Yang pertama, bersyukur buat apa yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Lakukan itu dengan baik, dengan setia. Yang kedua, yang dipercayakan lebih, kedudukan, jabatan, pangkatmu, jangan sombong.
Dan demikian pula sebaliknya, yang mungkin dipercayakan hanya 2 talenta, tidak terlalu banyak. Jangan iri melihat orang yang dipercayakan 5 talenta yang lebih daripada kita. Kenapa? Sama kok. Jangan sampai jadi orang yang memiliki 1 talenta. Wah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bisa renungkan nanti. Kalau kita sudah ini, kita bisa baca. Orang 1 talenta ini justru menyalahkan Tuhan. Wah, kenapa? Karena nggak mengerjakan saudara yang dikasih dalam Tuhan apa yang dia kerjakan. Akhirnya jatuhnya jealous, cemburu dengan yang 2, cemburu dengan yang, dan mulai berpikir, ya saya mah cuma 1, kenapa Tuhan percayakan 1? Memang saya nggak dipercayakan, memang saya nggak bisa apa buat ini, buat itu. Yang ada hanya komplain, mengeluh, bersungut-sungut, bukannya mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dan titipkan, malah bersungut-sungut, mengeluh, komplain, sampai akhirnya Alkitab mencatat bahwa pemilik itu datang dan akhirnya mengambil apa yang dititipkannya. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita diingat. Jangan habiskan hidupmu hanya untuk bersungut-sungut, komplain, mengeluh, iri hati, dan sombong dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Tapi belajar kelola itu dengan baik. Ingat, Yesus datang ke muka bumi ini untuk menjadi hamba buat semua orang. Untuk menjadi pelayan, untuk melayani saudara dan saya. Karena itu baik kita yang ada dalam kedudukan tinggi dipercayakan oleh Tuhan, maupun kita yang saat ini masih ada dalam keadaan hidup ekonomi yang biasa-biasa. Tetaplah jadi berkat buat orang lain. Untuk jadi berkat tidak perlu ekonomi yang banyak, saudara. Tidak jadi berkat tidak perlu memiliki penghasilan yang luar biasa. Oh, orang susah pun, orang yang memiliki penghasilan pas-pasan pun bisa menjadi berkat buat orang lain. Tergantung konsep kita tentang berkat. Dan yang ketiga, yang terakhir, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena hidup ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama, bersyukur buat apa yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Yang kedua, jangan iri melihat keberhasilan orang lain. Jangan juga sombong dengan apa yang kita lihat di bawah kita. Dan yang ketiga, selalu buat terbaik. Lakukan terbaik dalam segala hal. Kenapa? Karena Yesus bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada perkara-perkara yang besar. Jangan perhitungkan apa yang kita miliki, tapi belajar bagaimana saya mengelola, saya bisa kerjakan apa yang Tuhan titipkan. Engkau sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, engkau sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong, engkau sebagai orang tua, engkau sebagai seorang anak-anak, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Kerjakan apa yang menjadi tugasmu. Sehingga akhirnya hidup kita sudah dikasih dalam Tuhan. Yang menilai itu Tuhan kok. Bukan manusia yang menilai. Betul, manusia juga bisa menilai kita. Namun kita tidak hidup berdasarkan penilaian manusia. Kita hidup berdasarkan penilaian Tuhan. Penilaian sorga. Karena kalau hidup kita hanya berdasarkan penilaian manusia, maka saudara dikasih dalam Tuhan penilaian manusia. Engkau berharga ketika engkau memiliki segala sesuatu. Itu penilaian manusia. Tapi penilaian sorga, penilaian Yesus, engkau berharga ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau diselamatkan dan engkau berharga, engkau menjadi biji matanya. Jelas berbeda. Jadi jelas ada kejomplangan, ada perbedaan antara pengajaran sorga dengan pengajaran dunia. Pengajaran sorga mengajarkan bahwa engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil, engkau akan menjadi orang-orang yang diperhitungkan, engkau menjadi orang-orang yang dipandang ketika engkau menghalalkan segala cara, engkau sedang ada duduk di atas, engkau sedang memiliki segala sesuatu, engkau berhasil dengan apa yang kau kerjakan, sehingga akhirnya orang mulai menghalalkan segala cara, dan apa yang dia inginkan itu yang akan dia rebut, gak peduli itu milik orang lain. Berbeda, surga gak mengajarkan seperti itu. Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Yesus bilang untuk menjadi orang terkemuka, untuk menjadi orang besar, untuk menjadi orang yang dipandang, engkau cukup menjadi pelayan, engkau cukup menjadi berkat, engkau cukup menjadi berguna buat orang lain. Jelas berbeda. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya mau jadi orang yang berguna. Amin. Sekalipun kita memiliki keterbatasan, namun kalau Tuhan mau pakai kita, maka kita akan jadi berguna bagi orang lain. Hidup itu bukan soal memiliki segala sesuatu. Buat apa memiliki segala sesuatu namun kau tidak berguna buat orang lain? Tapi kalaupun kau nggak memiliki segala sesuatu tapi kau berguna buat orang lain, dan orang lain merasa bisa menikmati kehidupanmu dalam keseharianmu, dalam karaktermu, dalam gaya hidupmu, maka sejatinya engkau sudah menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba Tuhan yang sedang dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Jadilah berguna buat orang lain. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami diteguhkan firman. Malam hari ini kami ditegur, kami dikuatkan, kami dihiburkan. Sehingga akhirnya malam hari ini kami menyadari hidup kami bukan berdasarkan standar dunia. Hidup kami berdasarkan standar surga. Kami percaya
Tuhan Yesus, ketika kami tidak memiliki apa yang orang lain miliki, namun hidup kami bisa menjadi berkat, hidup kami bisa berguna bagi orang lain, sejatinya itu yang sedang Tuhan cari. Biarlah hidup kami memiliki fungsi, hidup kami menjadi berguna buat orang lain, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hidup kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bukan cuma sekedar apa yang kami miliki, apa yang kami punya, dan kami bangga dengan apa yang kami miliki, kami punya. Tapi biarlah apa yang kami bisa bagikan buat orang lain, kami berguna buat orang lain. Sehingga melalui nama kami pribadi, nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap teman-teman, Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Ingatkan mereka, teguhkan iman mereka untuk tetap terus berjuang. Tidak peduli berapa talenta yang Tuhan titipkan, tidak peduli berapa banyak kepercayaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka, tapi apakah mereka mau menjadi orang-orang yang berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama mereka. Hamba berdoa juga buat yang sakit Allah. Hamba menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Mereka yang sakit dijamah dan sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Sobat Maestro dimanapun mereka berada, kekuatan dari Tuhan mengurapi setiap mereka yang semangat mereka semakin hari semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Berkati Radio Maestro ini, owner, staff-staff yang ada dalam berkat dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.